Hai teman-teman muda, selamat bertemu kembali di Ruang Kewarganegaraan. Salam Pancasila, salam NKRI. Mari kita melanjutkan topik yang sudah pernah kita bahas dan kita bicarakan tentang KD3, yaitu tentang sistem politik Indonesia. Nah, apa itu sistem politik? Sistem politik adalah tata atau susunan pemerintah yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang saling terkait, saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Di topik ini kita mengenal ada komponen suprastruktur dan ada komponen infrastruktur, lalu kemudian kita adalah masyarakat biasa. Nah, apa itu suprastruktur politik? Suprastruktur politik adalah suasana politik dalam pemerintahan. Super, kita mengenal kata super. Super itu artinya yang paling, ya, Superman. Manusia yang lebih hebat dari manusia-manusia lainnya. Kalau kita sebut suprapolitik, itu mirip dengan kata superpolitik. Artinya ini adalah lembaga-lembaga yang paling tinggi dari lembaga-lembaga lainnya. Lembaga super inilah yang membuat kebijakan dan diikuti oleh jutaan masyarakat. Apa sajakah isi dari lembaga suprastruktur politik Indonesia? Yang pertama di dalamnya ada eksekutif, lembaga yang melaksanakan undang-undang, yaitu presiden dan kabinetnya, para menteri. Kemudian yang kedua adalah legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang. Ada 3 di dalamnya lembaga legislatif itu. Yang pertama ada DPR. Paling tidak ada 3 tugas utama dari DPR. Yang pertama fungsi controlling, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan. Lalu fungsi legislasi, yaitu mewakili suara masyarakat umum, lalu dibuatkan undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah fungsi budgeting. Mereka menerima rancangan keuangan dari pemerintah, lalu mereka mempertimbangkannya dan mengesahkannya kalau setuju dengan proposal dari pemerintah. Lalu ada lembaga konstitutif, yaitu tugasnya adalah membuat atau mengubah dan mengesahkan undang-undang dasar. Lembaga yang ketiga adalah lembaga DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah punya 2 tugas utama, yaitu mereka mengusulkan rancangan undang-undang tentang otonomi daerah, lalu kemudian mereka mengawasi jalannya pemerintahan ketika melaksanakan otonomi daerah. Kemudian ada lembaga yudikatif. Yudikatif isinya adalah MA, MK, dan KY. Mulai dari pertama, tugasnya adalah menangani perkara paling akhir, yaitu perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali keputusan yang dia sudah putuskan. Mahkamah Konstitusi tugasnya adalah mengurusi perkara yang menyangkut 1. Tentang konstitusi, tentang undang-undang. Jadi kalau kita mau protes tentang sebuah undang-undang, misalnya undang-undang Omnibus Law sekarang, ya bawanya ke Mahkamah Konstitusi. 2. Mengurusi sengketa antara lembaga-lembaga negara. Kemudian yang ketiga adalah menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan sengketa pemilu. KY, Komisi Yudisial, dia mengawasi jalannya pengadilan supaya peradilan itu independen, peradilannya berintegritas, dan mengawasi juga bagaimana para hakim memutuskan sebuah perkara. Itu adalah teras politika atau yang kita sebut sebagai suprastruktur politik. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana orang bisa sampai ke puncak atau ke suprastruktur politik ini? Yaitu dengan alat-alat tertentu. Alat-alat inilah yang kita sebut sebagai infrastruktur politik. Nah, apa saja isinya infrastruktur politik ini? Yang pertama adalah partai politik. Partai politik adalah organisasi masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kekuasaan atau mempertahankannya. Tujuan dari partai politik adalah yang pertama bahwa mereka adalah sarana komunikasi politik atau political communication, yakni partai politik akan menyampaikan aspirasi masyarakat untuk dijadikan kebijakan publik oleh pemerintah. Caranya adalah bahwa partai politik ini masuk dalam anggota legislatif, lalu mereka akan rapat mewakili suara rakyat, lalu menyusun atau membuat rancangan undang-undang. Kemudian yang kedua, mereka adalah sarana sosialisasi politik atau instrument of political socialization. Sosialisasi politik adalah pembelajaran politik kepada masyarakat
atau perkenalan politik kepada masyarakat. Nah, dengan banyaknya partai politik di Indonesia, itu memberikan wawasan kepada masyarakat dengan mudah. Masyarakat kita sekarang semakin melek atau mengenal politik, terutama karena yang ketiga ini, bahwa tujuan partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen. Jadi partai politik akan turun ke masyarakat untuk mencari atau mengajak orang-orang yang berbakat, yang kompeten untuk aktif dalam politik. Bahkan di antara mereka ini oleh partai politik direkrut untuk dijadikan tokoh masyarakat, misalnya menjadi bupati, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden. Nah, untuk memperkenalkan tokoh-tokoh yang mereka rekrut ini, maka mereka turun lagi ke masyarakat untuk memperkenalkan tokoh-tokoh ini dalam kampanye. Nah, kampanye adalah sarana sosialisasi politik yang paling umum dan paling baik untuk memperkenalkan politik, pandangan politik, tokoh politik kepada masyarakat. Nah, yang keempat adalah sebagai sarana pengawasan politik atau political controlling. Nah, tugas partai politik adalah mengawasi jalannya pemerintahan agar kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak keluar dari jalur konstitusi atau tidak bertentangan dengan yang tadi nomor 1, dengan aspirasi masyarakat. Maka kita kenal ada juga partai politik oposisi, yaitu partai politik yang berusaha berseberangan dengan pemerintah. Tujuannya agar pemerintah tidak menjadi otoriter. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok penekan atau pressure group, yaitu sekelompok orang dengan aktivitas dan kegiatannya memberikan tekanan atau paksaan kepada pemerintah agar keinginannya dapat diakomodasi atau diperhatikan oleh pemerintah. Misalnya para demonstran ya, atau para pelaku aksi mogok, oleh kaum buruh lah, oleh lembaga swadaya masyarakat, oleh organisasi masyarakat atau ormas, atau oleh mahasiswa. Kemudian kelompok kepentingan atau interest group. Kelompok kepentingan atau interest group ini adalah suatu organisasi yang bertujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah meskipun tanpa menghendaki kedudukan jabatan publik atau tidak hendak masuk ke dalam suprastruktur politik. Tapi mereka bisa mempengaruhi suprastruktur politik agar kebijakan-kebijakan yang diambil oleh suprastruktur politik melindungi kepentingan-kepentingan para kelompok kepentingan ini atau interest group ini. Misalnya para pengusaha, contohnya ada perusahaan yang ingin membangun sebuah kota baru ya di daerah Jawa Barat, lalu mereka berusaha mempengaruhi pejabat publik, dalam hal ini bupati, dan rupanya dipengaruhi dengan cara yang jelek, yaitu penyogokan. Yang keempat adalah alat komunikasi politik. Yang kita kenal adalah media massa, yaitu TV, ya koran. Media massa ini dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Atau media massa ini adalah alat untuk memperkenalkan tokoh-tokoh tertentu yang bertujuan untuk mencapai suprastruktur politik atau berusaha mempengaruhi suprastruktur, yaitu dengan cara bahwa pandangan politik mereka diperkenalkan kepada masyarakat melalui media massa. Nah, itu yang kita kenal, ada perdebatan di televisi, ada diskusi politik, ada dialog politik. Nah, semuanya bertujuan supaya aspirasi atau pandangan tokoh-tokoh ini dikenal luas oleh masyarakat, atau media massa ini dipakai sebagai memperkenalkan diri, memperkenalkan para tokoh, sehingga menarik simpati rakyat. Akhir-akhir ini kita kenal beberapa tokoh politik kita yang masuk ke dalam legislatif itu adalah kalangan artis ya. Orang-orang yang sering tampil di media massa, di TV, mudah dikenali masyarakat, sehingga ketika mereka masuk atau ikut kontestasi pemilu, mereka berpeluang lebih besar menang. Kemudian yang terakhir adalah tokoh politik atau disebut politikus, yaitu memang orang-orang yang bercita-cita untuk mencapai suprastruktur, memegang jabatan pemerintah. Orang-orang ini misalnya tokoh-tokoh partai politik, ketua partai atau pemimpin partai, atau orang-orang yang vokal ya, memiliki pandangan politik dan dikenal luas oleh masyarakat. Bahkan pandangan politik mereka ini pun seringkali dijadikan acuan oleh masyarakat. Atau kelompok yang kedua adalah orang yang berjuang demi kepentingan masyarakat dengan pandangan politiknya
yang berusaha mempengaruhi pemerintah dan masyarakat, namun mereka tidak bercita-cita masuk dalam suprastruktur politik, tapi mereka hanya memberikan pandangan politiknya. Nah, kita ke topik kita yang terakhir, yaitu tentang good government. Yang disebut pemerintahan yang baik ini adalah pemerintahan yang transparan. Artinya pemerintahan yang jujur, yang terbuka untuk masukan masyarakat, terbuka untuk masukan dari para pengusaha, pihak swasta. Bisa kita awasi, bisa kita lihat, bisa kita amati. Itulah pemerintahan yang baik. Maka ada beberapa kriteria atau ciri dari pemerintahan yang transparan atau yang baik itu. Yang pertama, ada efisien atau manajemen sektor publik. Ini yang sedang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo. Terutama kita lihat salah satu contohnya dengan menerbitkan Undang-Undang Omnibus Law yang disetujui oleh DPR. Ini untuk efisiensi atau meringkas manajemen sektor publik. Jadi kalau minta izin tidak berbelit-belit lagi. Minta izin usaha 3 jam sudah beres ya. Mengurus KTP tidak perlu berbulan-bulan, 1 hari juga sudah tuntas KTP-nya. Lalu terwujudnya akuntabilitas publik. Maksudnya bahwa segala pengelolaan keuangan oleh pemerintah itu bisa amati, bisa diakses, bisa kita teliti, bisa kita kritisi. Kemudian tersedianya perangkat hukum yang memadai. Masyarakat harus berdiri di atas hukum yang jelas. Kemudian ada sistem informasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Lalu adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan. Dan pelaksananya seperti apa, itu bisa kita cek. Menurut Polybius, pemerintahan di dunia ini, sistem pemerintahan di dunia terjadi dalam sebuah siklus yang terus berulang. Kita cek saja kebenarannya, belum tentu benar. Yang pertama, pemerintahan itu muncul adalah monarki. Kalau di sosiologi kelas 10, mudah-mudahan kalian sudah dapat bagaimana terjadinya sebuah monarki. Itu berasal dari sebuah kepala kampung atau kepala suku, orang yang dituakan dalam sebuah kampung. Lalu kepala suku ini kemudian menguasai suku-suku lain, lalu kemudian dia menjadi raja ya. Nah, muncullah monarki. Mula-mula monarki ini adalah kepala suku yang bijak yang menjadi raja, yang memperhatikan seluruh masyarakatnya. Namun kemudian muncul pemberontakan, ketidakpuasan dalam raja ini kemudian menjelma menjadi seorang tirani. Dia melaksanakan pemerintahnya dengan tangan besi, menggunakan pedang, supaya daerah-daerah kekuasaannya, orang-orang yang ditaklukkannya itu takut. Orang-orang yang dianggap bertentangan dengan raja lalu ditangkap, dibunuh, dipenggal atau disiksa. Nah, itu namanya tirani, membuat masyarakat takut, ya, ketakutan untuk melawan raja yang seperti ini. Nah, melihat raja yang seperti ini, yang raja yang sewenang-wenang atau tirani ini, lalu para bangsawan berkumpul dan menggulingkan kekuasaan raja ini. Maka kemudian kerajaan berubah menjadi aristokrat, yaitu kerajaan atau sistem pemerintahan yang dipegang oleh keluarga-keluarga bangsawan untuk kepentingan negara. Tapi lama-kelamaan lalu muncul percecokan di antara aristokrat sendiri dan mereka saling bersaing, dan apa yang terjadi? Masyarakat mengalami penderitaan. Aristokrat ini kemudian berkembang menjadi raja yang oligarki. Jadi mereka saling mempertahankan kekuasaannya sendiri. Ada beberapa orang yang memegang sistem pemerintah, tapi mereka saling memperkaya diri sendiri, mengutamakan diri sendiri, karena tadi saling bersaing antara mereka sendiri. Yang jadi korban adalah masyarakat. Masyarakat tidak dipedulikan, maka pemerintahan itu disebut sebagai pemerintahan oligarki, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang atau keluarga bangsawan yang memikirkan dirinya sendiri. Karena pemerintahan yang jelek seperti ini, lalu muncullah demonstrasi atau kerusuhan atau pemberontakan dari masyarakat. Maka masyarakat bangkit dan menumbangkan semua oligarki ini. Oligarki hilang. Yang terjadi adalah masyarakat demokrasi, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh masyarakat sendiri. Mula-mula masyarakat demokrasi ini aman, damai karena ada kebebasan. Bebas, apapun boleh ya. Tidak ada lagi yang berkuasa, tidak ada lagi yang memerintah. Tapi lihat, masyarakat yang tanpa hukum, tanpa pemerintahan adalah masyarakat yang kacau. Timbullah kekacauan dalam masyarakat karena tidak ada yang memimpin ya. Semua orang merasa berhak untuk sesuatu. Lalu muncullah seseorang di antara masyarakat banyak itu, orang yang merasa bisa mengatur segalanya, dan orang ini tampil perkasa. Lalu dia memimpin masyarakatnya dengan otoriter, maka itu disebut sebagai pemerintahan oklokrasi.
Lalu bangkitlah oklokrasi ini, pemerintahan yang dipegang oleh satu orang yang sangat berkuasa, bisa mengendalikan semuanya. Lalu dia mengangkat diri menjadi raja untuk semuanya, kembali lagi ke monarki. Itu menurut Polybius. Tapi menurut saya sendiri sih sangat mustahil dilaksanakan untuk masyarakat yang sudah sangat demokratis seperti ini, yang sudah liberal kemudian masuk ke oligarki atau masuk ke monarki, masuk ke tirani atau oklokrasi. Tampaknya suatu mimpi yang aneh, yang sulit terwujudkan ya. Di masyarakat modern sekarang kita mengenal dua sistem kenegaraan, yaitu sistem demokrasi parlementer dan sistem demokrasi presidensial. Sistem parlementer itu misalnya terjadi di daerah-daerah Eropa, bisa kita lihat listnya. Kita adalah sistem presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sedangkan di parlementer kepala negara biasanya adalah raja ya, monarki. Sedangkan kepala pemerintah diangkatlah seorang perdana menteri, yaitu sebagai kepala para menteri. Kalau di sistem presidensial, eksekutif itu setara sama legislatif. Kalau di parlementer, legislatif di atas dan perdana menteri dipilih oleh legislatif. Lalu legislatif dan eksekutif tidak dapat saling menjatuhkan. Itu di presidensial. Tapi kalau di parlementer, kabinet eksekutif itu bisa dibubarkan oleh legislatif, termasuk perdana menterinya. Nah, kabinet di parlementer itu dipilih oleh legislatif. Sedangkan di presidensial, kabinet dipilih oleh presiden sebagai kepala eksekutif. Karena dipilih oleh presiden, maka hanya presidenlah yang bisa memecat para menteri. Baik, teman-teman yang terkasih, demikianlah topik kita, dasar sekali tentang sistem politik. Semoga topik-topik ini bisa disimak dengan baik. Nah, teman-teman yang terkasih, sampai sini pertemuan kita. Sampai bertemu di topik berikutnya. Salam Pancasila, salam NKRI, Tuhan memberkati. Dadah.